Laras Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini tanggal 10 November 2021 yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 10 November kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Tentu saja kita memperingati Hari Pahlawan itu dengan mengenang perbuatan-perbuatan dan jasa-jasa, bahkan sampai perjuangan para pahlawan kita yang sampai meneteskan darahnya, sampai mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan negara kita yang bisa kita nikmati sampai pada saat ini. Pengorbanan para pahlawan kita itu merupakan wujud dan bukti kecintaan pahlawan kita kepada negara kita ini dan kepada seluruh rakyatnya. Pahlawan di dalam perjuangannya untuk melawan para penjajah yang datang ke negara kita ini, sesungguhnya dia berjuang, mereka berjuang tidak hanya untuk supaya Indonesia, negara kita ini merdeka, tetapi perjuangan mereka yang lain adalah para pahlawan kita adalah melawan perilaku-perilaku kejahatan yang merusak kehidupan manusia, yaitu negara kita. Kita mengetahui bersama bahwa penjajah itu begitu kejam. Mereka bahkan tega untuk melakukan penyiksaan, bahkan sampai membunuh dan mengambil sumber daya alam kita. Tentu ini merupakan perbuatan kejahatan dan kelaliman. Itu sebabnya sesungguhnya pahlawan kita tidak hanya untuk merebut Indonesia merdeka, tetapi mereka juga berjuang untuk melawan kelaliman, melawan kejahatan di atas bumi ini. Oleh karena itu dapat kita katakan Bapak Ibu bahwa pahlawan kita yang berjuang demi kemerdekaan kita, mereka juga adalah pahlawan yang memperjuangkan iman mereka dan kemerdekaan di tengah-tengah bangsa kita ini. Sehingga para pahlawan itu dengan perjuangannya itu membangkitkan semangat kita untuk semakin mencintai negara kita dan memberikan semangat patriotisme untuk kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kita ini kita juga bisa melihat bagaimana pengorbanan seorang Rasul Paulus. Kita mengetahui bersama bahwa di dalam pelayanannya, pemberitaan Injilnya, Rasul Paulus juga harus berjuang menghadapi penderitaan, keluar masuk penjara, bahkan dia sampai harus mati demi perjuangannya memberitakan Injil. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Paulus juga dengan kesetiaannya yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita ini, dia tidak peduli kehilangan nyawanya sedikit pun. Artinya dia rela menghadapi segala sesuatu, bahkan harus kehilangan nyawanya demi melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya, memberitakan Injil. Dapat kita katakan dia adalah juga seorang pahlawan iman.
Karena melalui pelayanannya, melalui pemberitaan Injilnya, pengorbanannya, semakin banyak orang percaya dan kita menikmati buah pelayanan Rasul Paulus ini. Sampai saat ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kita dapat katakan bahwa Paulus adalah pahlawan kita, pahlawan di dalam iman kita, sehingga kita boleh menikmati menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Rasul Paulus di dalam firman Tuhan kita ini mau mengajarkan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita juga boleh untuk mengorbankan apa yang bisa kita miliki demi Injil dan Kristus. Sesungguhnya pengorbanan kita pada saat ini begitulah ringan dibandingkan pengorbanan para pahlawan iman kita, para rasul dan orang-orang percaya pada masa itu di dalam Alkitab kita. Mereka dengan imannya harus mempertaruhkan nyawanya demi memegang Kristus dan memberitakan Injil. Tetapi pada saat ini kita tidak harus menghadapi kesulitan yang seberat itu, yang harus mengorbankan nyawa kita demi iman kita. Kita tidak harus menghadapi seperti itu. Palingan dengan iman kita yang bisa kita korbankan, palingan hanya sedikit materi saja, hanya sedikit waktu saja, hanya sedikit tenaga saja yang kita miliki demi dan untuk sesama kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk lingkungan kita, untuk gereja kita, dan orang lain. Tidak seberat apa yang dialami oleh Rasul Paulus khususnya di dalam firman Tuhan kita ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga di dalam konteks kita bernegara pada saat ini. Kita bersyukur bahwa negara kita memberikan kebebasan untuk setiap orang memiliki iman percayanya, dan kita sebagai pengikut Kristus kita boleh bebas untuk memuji memuliakan namanya. Palingan hanya sedikit saja yang bisa kita alami karena iman kita, seperti diskriminasi ataupun tekanan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam konteks firman Tuhan kita di sini. Dan kita bisa melihat bahwa sesungguhnya perjuangan iman sejalan dengan perjuangan di dalam mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa pada saat ini. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 mengatakan bahwa kita diajak di sana untuk mensejahterakan kota di mana kita berada. Karena kesejahteraan mereka, kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Oleh karena itu, dengan iman kita, kita juga akan membangun dan akan mensejahterakan di mana kita tinggal. Sehingga dapat kita katakan bahwa kualitas iman kita dapat juga dilihat dari seberapa besar kontribusi kita untuk membangun bangsa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita saat ini sebagai warga negara dan sebagai orang yang percaya adalah mengisi kemerdekaan kita. Dan itu sangat-sangatlah ringan dibandingkan perjuangan saat yang lalu. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Injil, kepada Kristus, dan kepada negara kita melalui sikap kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang kreatif, yang juga meningkatkan kemampuan diri kita menjadi manusia yang unggul. Itulah
yang diharapkan dan diminta oleh firman Tuhan kita pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, menjadikan semangat dan sukacita bagi kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kami, menjadi pahlawan-pahlawan kami, pahlawan di tengah-tengah bangsa kami, pahlawan iman kami, para rasul dan orang-orang yang percaya, karena melalui iman dan perjuangan mereka, kami boleh menikmati hasilnya. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mereka menjadi teladan kami, sehingga kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Berkati firman-Mu ini, menjadikan kami menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang berkontribusi melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, khususnya di dalam satu hari ini, apa yang kami kerjakan, biar Tuhan yang menolong membantu kami. Ampuni dosa kami Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.